Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak semuanya. Siang Pak. Apa kabar semuanya ya Bapak? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat dan tentunya tetap semangat. Walaupun hari ini siang hari panas, tetapi tidak membuat kita lemah ya. Jadi kita harus tetap semangat. Mudah-mudahan pada hari ini anak Bapak semuanya mampu menerima pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Apakah anak Bapak semuanya sudah hadir? Hadir? Ananda hadir? Nela? Putri hadir? Eren? Nurul? Berarti cuma Ibrahim ya? Ibrahim nggak ada ya, salam jadi dia ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar bersama-sama nah ya. Yang akan dibawakan oleh teman kamu Eren. Kalau Bapak Eren, Mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak Bapak semuanya coba perhatikan dulu kan. Apakah nampak semua Bapak? Nah, ini kita masuk pelajaran kelima, masih tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan tema kisah Nabi Harun alaihissalam. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar ya tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah menguji Nabi Ayub berkali-kali ya, menguji Nabi Ayub berulang-ulang kali. Salah satunya masih ingat? Ada masih ingat? Apa itu nak? Ujiannya adalah pertama. Iya. Nabi satu persatu. Iya benar. Yang kedua, para pengikut Nabi. Ya, baik, terima kasih. Jawaban bagus sekali ya. Jadi Allah menguji Nabi Ayub itu lewat hewan ternaknya. Mati satu persatu, anaknya meninggal satu persatu. Pengikut setia juga meninggal satu persatu. Bahkan Allah menguji Nabi Ayub itu lewat penyakit kulit yang membuat Nabi Ayub itu merasa down. Ya, itu tentang Nabi Ayub dan Nabi Musa. Ya kan, bagaimana Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun, dan Raja Fir'aun itu terkenal dengan kekejamannya. Raja yang terkenal dengan tega, kejam, bengis dan mau membunuh siapapun yang ia kendaki, termasuk istrinya sendiri. Nah, bayi Musa saat itu dihanyutkan, dimasukkan ke dalam keranjang dan disungaikan, dan dihanyutkan di sungai, ya, di sungai
di mana pada saat itu Raja Fir'aun memerintahkan seluruh pengawalnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Kenapa? Karena ahli nujum dari Raja Fir'aun itu ya kan mengatakan bahwasanya nanti akan datang seorang dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Makanya Fir'aun memerintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Itulah kilas sedikit tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kembali kita ke kisah Nabi Harun alaihissalam. Bisa lihat di depan ya. Nah, Nabi Harun alaihissalam selalu dikaitkan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam karena memang Nabi Harun alaihissalam diberi rahmat menjadi seorang nabi untuk membantu Nabi Musa dalam menjalankan dakwahnya dan memimpin kaum Bani Israel kembali ke jalan Allah. Ya, namun Nabi Harun itu sendiri, nama Nabi Harun itu disebutkan sendiri dilakukan sebanyak 20 kali. Itu artinya sangat istimewa ya. Jadi nama Harun itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali. Oke, Harun adalah kakak dari Nabi Musa itu sendiri yang lahir 4 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merupakan saudara sekandung. Ayah mereka bernama Imran bin Kahats bin Azar. Nabi Harun dan Nabi Musa merupakan keturunan Lawi putra Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Harun alaihissalam itu merupakan keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab Ibrani, saat Musa dibesarkan di keluarga kerajaan Fir'aun, ya kan? Seperti pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Musa itu dipelihara oleh kerajaan Fir'aun. Jadi Harun dan kakak perempuannya bernama Miriam itu tumbuh dan besar di tanah perbatasan Mesir sebelah timur, yaitu di daerah bernama Gosen. Jadi Nabi Harun itu memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan, ya, yaitu saudara laki-lakinya Nabi Musa dan saudara perempuannya itu bernama Miriam. Harun diberi anugerah kefasihan dalam berbicara. Nah, jadi anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Harun, yaitu Nabi Harun itu pandai dalam berkata-kata, pandai dalam berbicara, pandai dalam berbahasa. Jadi ketika Nabi Harun itu berbicara di depan khalayak ramai, orang-orang tertegun dengan perkataan Nabi Harun. Musa alaihissalam itu tidak pandai dalam berkata-kata, tidak pandai dalam berbicara, tidak pandai dalam berbahasa. Kalau Nabi Harun pandai berkata-kata, pandai berbicara, pandai berbahasa, sehingga orang tertegun dengan perkataannya. Kalau Nabi Musa tidak pandai dalam berbicara. Itulah sebabnya saat Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memohon kepada Allah agar apa nak? Agar menjadikan Nabi Harun sebagai pendampingnya dalam berdakwah. Karena Nabi Musa khawatir kaum Bani Israel akan membantah perkataan Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak pandai Allah mengaruniakan sebagian anaknya pada Harun untuk menjadikannya seorang nabi dan mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam mengajak kaum Bani Israel agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, bukan patung berhala atau Fir'aun. Pada saat itu tradisi masyarakat Bani Israel itu menyembah patung atau berhala, ya kan? Nah, berkat kemampuan berbicara Nabi Harun, semakin lama semakin banyak orang dari kaum Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Banyak yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu dengan mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas disembah kecuali Allah. Allah mengaruniakan sebagian anaknya pada Harun untuk menjadikannya seorang nabi dan mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam mengajak kaum Bani Israel agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, bukan patung berhala atau Fir'aun. Pada saat itu tradisi masyarakat Bani Israel itu menyembah patung atau berhala, ya kan? Nah, berkat kemampuan berbicara Nabi Harun, semakin lama semakin banyak orang dari kaum Bani Israel yang mengikuti
ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Banyak yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu dengan mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas disembah kecuali. Kekuasaannya atas kaum Bani Israel akan pudar, berusaha melakukan segala tipu daya pada Nabi Musa. Ya, karena dia takut. Kenapa? Karena orang udah mulai beriman kepada Allah. Akhirnya Fir'aun cemas. Nah, akhirnya Fir'aun itu memutuskan untuk mengakhiri hidup Nabi Musa alaihissalam dan memperberat siksaan kepada Bani Israil yang beriman kepada Allah. Allah SWT selalu melindungi Nabi Musa alaihissalam beserta keluarganya serta membalas gangguan Fir'aun dengan cara mengirimkan hujan kodok. Bayangkan hujan, tapi itu dalam bentuk kodok yang sangat banyak. Bukan hanya hujan kodok, tetapi hujan belalang. Bukan hanya hujan kodok, tetapi juga hujan kutu dan hujan darah. Bisa kamu bayangkan hujan itu air tapi dalam bentuk darah. Tapi apa terjadi? Ya kan? Tapi Fir'aun tetap saja tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Kaum Bani Israil yang tidak kuat akan siksaan yang diberikan oleh Raja Fir'aun. Jadi kaum Bani Israil itu memohon kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membawa mereka keluar dari Mesir untuk menghindari ulah Fir'aun yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya mereka disiksa. Akhirnya mereka nggak kuat, mereka nggak sanggup. Akhirnya mereka memohon kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengajak mereka keluar dari kota Mesir. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun kemudian membawa kaum Bani Israil dan pengikutnya keluar dari Mesir dengan tujuan negeri Kanaan. Tujuan kota yang mereka tuju itu adalah negeri Kanaan. Fir'aun yang murka karena kaum Bani Israil beraninya kabur dari perintah Fir'aun, memerintahkan pasukannya untuk mengejar kaum Eksodus tersebut. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun dan pengikutnya terdesak sampai di pinggir Laut Merah. Namun pada saat itu berkat petunjuk Allah kepada Nabi Musa, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk segera memukulkan laut tersebut. Dan seketika laut itu terbelah menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Tengah-tengah adalah jalan yang terbentang luas dan panjang. Dan pada akhirnya kaum Bani Israil akhirnya lolos sampai di ujung jalan. Dan sementara pasukan Fir'aun bersama para pasukannya terbenam di laut Merah. Rombongan Nabi Musa dan Nabi Harun melewati Gunung Sinai. Ya. Karena khawatir kaum Bani Israil akan kembali melakukan kerusakan jika ditinggal terlalu lama tanpa pemimpin, maka Nabi Musa alaihissalam mengalihkan kepemimpinannya kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Karena takut terlalu lama tanpa pemimpin, makanya Nabi Musa akan mengalihkan kepemimpinannya kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Rombongan Nabi Musa dan Nabi Harun melewati Gunung Sinai. Ya. Karena khawatir kaum Bani Israil akan kembali melakukan kerusakan jika ditinggal terlalu lama tanpa pemimpin, maka Nabi Musa alaihissalam mengalihkan kepemimpinannya kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Karena takut terlalu lama tanpa pemimpin, makanya Nabi Musa akan mengalihkan kepemimpinannya kepada saudaranya, yaitu Nabi. Melihat kaum Bani Israil Bani Sinai kembali menyembah berhala. Pada saat sebelumnya masyarakat pada saat itu kaum Bani Israil pada saat itu menyembah berhala dan patung, tapi setelah Nabi Harun itu datang dan mendakwah, mereka beriman kepada Allah. Tetapi setelah berhala ditinggalkan, akhirnya mereka kembali lagi menyembah berhala. Tapi sampai Nabi Musa itu marah kepada Nabi Harun, hampir memukul Nabi Harun karena dianggap tidak mampu memelihara atau menjaga amanah yang telah diberikan kepada Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun memohon ampun dan memberikan penjelasan bahwa tindakan kaum Bani Israil ini disebabkan oleh bujuk rayu Samiri.
Nabi Musa yang marah kemudian mengucilkan Samiri. Allah memberikan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat kepada Sami. Kepada Sami Bani Israil bertaubat, menyesali perbuatannya dan kembali kepada jalan Allah yang lurus dan benar. Diajaknya lah 70 orang terbaik dari kaumnya untuk sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di puncak Gunung Sinai. Namun sesampai di sana, ya, di puncak Gunung Sinai, begitu mendengar Nabi Musa alaihissalam berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka, maksudnya kaum Bani Israil, mengajukan persyaratan bahwa mereka tidak akan beriman kepada Allah jika belum melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sepertinya mereka kayaknya kurang yakin, atau mereka ragu, ya kan? Akhirnya mereka meminta persyaratan untuk bisa melihat kelancaran kaum Bani Israil. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-70 orang ini dimatikannya dalam sekejap, lalu dihidupkannya kembali karena Nabi Musa telah memohon agar mereka dihidupkan kembali. Inilah cara Allah memberi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hidup mati seseorang. Rombongan Nabi Musa pun kembali melanjutkan perjalanan ke negeri Kanaan atau Jeriko, tetapi di dalam kota tersebut masih ada orang-orang kuat yang mendiaminya. Nabi Musa alaihissalam meminta kaumnya untuk masuk gerbang kota dengan bersujud untuk mencapai kemenangan. Namun saran ini diabaikan oleh kaum Bani Israil. Bahkan mereka meminta Nabi Musa untuk pergi mengusir orang-orang kuat tersebut sendirian, sedangkan mereka duduk menunggu di luar gerbang kota. Allah marah melihat kemalasan dan sifat durhaka kaum Bani Israil. Lalu dikutuklah kaum Bani Israil agar tidak bisa menginjakkan kaki di kota Ariha tersebut, dan mereka terus tersesat di lembah Tin selama 40 tahun lama. Bisa kamu bayangkan, 40 tahun itu adalah waktu yang cukup lama, ya. Allah buat mereka tersesat selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Pada saat dalam pengembaraan inilah Nabi Harun wafat pada usia 123 tahun. Ya, jadi Nabi Harun itu wafat pada usia 123 tahun. Nabi Harun wafat sebelum memasuki tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pada kaum Bani. Bahwa mujizat yang dianugerahkan pada Nabi Harun alaihissalam adalah kefasihan dalam berbicara, ya. Kefasihan dalam berbicara, kefasihan dalam berkata-kata, kefasihan dalam berbahasa, ya, sehingga orang-orang suka, orang-orang tertegun, orang-orang simpati mendengar perkataan dari Nabi Harun, ya. Itu adalah mujizat dari Nabi Harun. Selain itu apa lagi? Kesabaran saat menghadapi kepicikan kaum Bani Israil dan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, serta keteguhan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Nabi Harun selalu mendapatkan rayuan dari pelajaran kita tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Dari materi atau pelajaran yang Bapak sampaikan, ada Bapak yang ingin bertanya? Kalau persilakan. Ada yang ingin bertanya? Persilakan. Oke, kalau nggak mau bertanya, Bapak yang bertanya. Siapakah saudara kandung dari Nabi Musa? Ada yang tahu kan? Siapa saudara kandung dari Nabi Musa? Katakan nih. Iya, benar sekali. Nabi Harun. Kan Nabi Harun dan Nabi Musa itu adalah kakak adik, kan? Ya kan? Oke, satu lagi ada yang ingin Bapak tanyakan. Apa yang disembah oleh kaum Bani Israil pada saat itu? Pertanyaannya. Sapi, tapi dalam bentuk? Iya, tapi dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk patung, berbentuk sapi yang terbuat dari emas. Baik, jawabannya itu bagus, ya. Nah, jadi sebelum Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak sedikit akan memberikan kesimpulannya. Jadi kita hari ini, yaitu pertama adalah Allah menganugerahkan kepada Nabi Harun itu yaitu kefasihan dalam berbicara, kefasihan dalam berkata-kata, dan kefasihan dalam
Sehingga ketika Nabi Harun itu berkata-kata di depan halayak ramai, orang tertegun. Kemudian selain itu, kesabaran saat menghadapi kepicikan kaum Bani Israel dan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteguhan dalam beriman kepada Allah meskipun Nabi Harun selalu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu sifat yang bisa kita ambil dari kisah contoh teladan Nabi Harun alaihissalam. Ya, oke. Jadi ini adalah materi kita hari ini yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Harun. Yang pertama adalah Nabi Harun itu Allah berikan anugerah yaitu kefasihan dalam berbicara, dalam berkata-kata, dalam berbahasa, sehingga ketika Nabi Harun itu berbicara di depan khalayak ramai orang tertegun, ya kan? Orang tertegun. Kemudian kesabaran saat menghadapi kepicikan kaum Bani Israel dan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, serta keteguhan Nabi Harun dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Nabi Harun selalu mendapatkan rayuan kaumnya. Nah, di sini Bapak ada LKPD, lembaga kerja peserta didik yang harus kami kerjakan dan kami kerjakan dalam beberapa minggu. Hanya lah LKPD-nya dan kami kerjakan ya. Bapak kasih kami waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Baik, anak bapak semuanya, karena tugas kami sudah kami kumpulkan, bapak cukupkan pelajaran kita pada siang kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.